Selamat untuk Villarreal yang telah memenangkan Europa League musim 2020-2021 dengan mengalahkan Manchester United di final. Harus kecewa ya dengan penampilan MU tadi pagi ketika harus kalah di final melawan Villarreal yang kalau nggak salah di Liga dia peringkat 7, dan dengan kemenangan ini, dengan Villarreal yang menjadi juara Europa League, maka otomatis Villarreal musim depan akan berlaga di Eropa, di Champions League. Jadi semalam MU kalah di penalti, tepatnya pada momen David De Gea di mana tendangannya bisa ditepis oleh Geronimo Rulli. Sebelum De Gea nendang sebenarnya aku juga nggak ekspektasi banyak ya ketika De Gea nendang gitu kan. Karena penalti berjalan agak alot, sangat rumit, sangat imbang. Kedua tim nggak gagal sama sekali sampai pada akhirnya pemain ke-11 yang menendang yaitu kiper masing-masing. Jadi kiper saling berhadapan di situ. Dan di MU Geronimo Rulli sukses, tapi David De Gea gagal. Aku agak ini ya, nggak ngerti dengan sistem yang sekarang apakah berbeda dengan sistem yang dulu, tapi kayaknya kiper sekarang lebih sulit untuk menggagalkan tendangan penalti karena kiper harus selalu berdiri di garis gawang, tidak boleh keluar dari situ. Jadi mungkin nggak ada chance buat kiper untuk agak maju sedikit untuk ruang tembak gitu kan. Jadi ya itulah mungkin alasan kenapa semua tendangan masuk gitu, kecuali De Gea karena emang tendangannya lemah. Dan di sini adalah salah satu concern yang selama ini aku punya terhadap David De Gea gitu dibandingkan David Henderson. Dean Henderson. Dean Henderson menurutku, aku belum melihat permainannya secara full ya, tapi karena Dean Henderson masih kalah jauh soal appearance-nya timbang David De Gea gitu kan. David De Gea masih banyak, tapi inilah yang nggak dimiliki David De Gea sekarang ini. Dia adalah kiper dengan gaya old school di mana dia adalah seorang shot stopper gitu. Refleks nggak ditanyakan lagi, nggak usah dipertanyakan lagi dia gitu. Sangat bagus, shot stopping sangat bagus. Cuma emang dalam beberapa tahun terakhir atau match terakhir gitu kan dia sering melakukan blunder gitu. Cuma emang dia harus diakui masih bagus. Cuma kelebihannya Dean Henderson dibanding David De Gea adalah menurutku command of area. Jadi aku jarang banget ngelihat De Gea teriak-teriak ngatur positioning back, ngatur posisi pemain bertahan MU gitu, dibandingkan Dean Henderson yang mau gitu untuk komunikasi dengan back gitu. Dan selain itu Dean Henderson juga menurutku lebih sembrono ketika menjadi sweeper, tapi itu terbukti efektif. Dia nggak ragu-ragu buat keluar dari gawangnya, dan ini jarang di David De Gea lakukan gitu. Dia lebih milih stay di gawang, nunggu pemain musuh kesempatan, baru dia mengandalkan shot stoppingnya. Tapi kita singkirkan dulu mengenai kiper ya, karena aku yakin Ole belum bisa memutuskan siapa kiper utama MU di musim depan. Jadi kita biarkan dulu aja. Selanjutnya aku pengen bahas MU yang turun dengan formasi yang tidak biasa, di mana biasanya Ole mengandalkan Fred dan McTominay di DM, cuma di posisi ini Pogba main lebih dalam. Mungkin ini hal yang Ole pengen ini ya, eksploitasi dari Pogba gitu kan, dimana kita tahu Villarreal pasti akan bermain dalam dan seperti semalam gitu, mereka nggak peduli dengan penguasaan bola, mereka memanfaatkan counter attack,
dan di situ Ole pengen mengeksploitasi Pogba dengan menariknya lebih ke dalam, dan Marcus Rashford dan Mason Greenwood di sisi kanan dan kiri. Tapi ternyata itu sama sekali nggak efektif gitu kan untuk melawan Villarreal semalam. Buktinya terbukti MU nggak bisa memasuki daerah kotak penalti dan daerah depannya gitu. Sangat rapat, zonal marking dari Villarreal benar-benar oke punya gitu. Dan di match ini yang aku notice Marcus Rashford benar-benar nggak perform ya. Ya emang dia pemain berbakat, cuma beberapa match terakhir dia kayak kehilangan sentuhannya gitu. Aku nggak tahu kenapa. Bahkan dia main di kiri pun dia banyak dribble nggak efektif, untuk melewati pemain lawan pun dia kesulitan dan sering sekali kehilangan bola yang membahayakan pertahanan United, karena dia kehilangan bola tuh nggak kayak di kotak penalti lawan gitu loh. Dia kehilangan bola kayak cuma buat ngelewati winger, ataupun ya kayak ngelewati winger dan central midfieldernya Villarreal gitu. Dia sering kehilangan bola di situ, kena pressing, kena tackle, hilang bola dan langsung kena counter, dan itu juga cukup bikin panik para fans. Aku juga termasuk gitu loh. Beberapa kali sering itu. Lama-lama Rashford ini udah kayak Martial gitu loh. Dribblenya nggak efektif dan sering kehilangan bola. Tapi Ole kayaknya nggak ngelihat itu, karena sampai hampir 90 menit nggak ada perubahan sama sekali dilakukan oleh Ole terhadap susunan pemain MU. Oleh nggak sama sekali nggak menggunakan jatah pergantian pemainnya di final ini. Kalau nggak salah 5, kalau nggak salah Villarreal tuh aku ngitung ada 5 pemain tuh diganti, tapi MU sampai 90 menit nggak ganti pemain sama sekali. Berarti nggak ada perubahan yang dilakukan oleh Ole. Kemudian di pertengahan babak pertama petaka gitu ya buat Manchester United gitu kan, datang dari free kick Villarreal yang menurutku defensive line United ketika free kick itu sangat tinggi, terlalu jauh dari gawang, dan itu sama sekali nggak efektif buat mencegah pemain Villarreal offset, dan banyak sekali ruang antara defense line dan David De Gea gitu loh, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Gerard Moreno, dan di situ lagi-lagi Victor Lindelof nggak tahu kenapa bisa miss intercept gitu kan. Dan di situ dia nggak bisa apa-apa. Kita tahu strength dari Lindelof amat sangat kacau gitu lah ya, untuk seorang back, dan di situ dia nggak bisa mencegah Gerard Moreno yang lolos, yang melakukan pergerakan bagus sekali dari melakukan pergerakan diagonal. Bahkan mungkin di situ Lindelof nggak expect, tapi di situ aku bener-bener nggak nyangka Lindelof bakal miss di situ. Dan ini menurutku kenapa MU butuh Harry Maguire, karena dia satu-satunya CB yang punya atribut defense yang sangat oke gitu. Mungkin akan beda situasinya jika Harry Maguire main gitu kan. MU kemudian langsung ngegas ya setelah babak pertama beres, masuk babak kedua MU ngegas, dan Cavani di situ mencetak gol dari berawal dari tendangan spekulatif Marcus Rashford gitu. Karena menurutku ketika melawan pertahanan yang sangat dalam, tendangan-tendangan spekulatif kayak dari luar kotak penalti itu dibutuhkan gitu loh. Nggak tahu ntar ujung-ujungnya keblok, atau mungkin dapat corner, atau kena tangan pemain lawan, ataupun nanti deflection terus masuk ke gawang, ataupun kayak gol semalam di mana Cavani dapat bola liar gitu loh dari hasil tendangan Marcus Rashford, dan itu sangat-sangat menguntungkan buat United. Dan menurutku ketika ini adalah salah satu strategi yang oke punya, ketika United punya shooter-shooter dari luar kotak penalti seperti Bruno Fernandes ataupun Paul Pogba, patut dicoba seperti ini. Tapi sayangnya enggak, United lebih sering mengalirkan bola ke sayap gitu ya. Yaitu adalah gol terakhir di match ini gitu loh, selain penalti gitu ya. Dan itulah yang terjadi hingga match berakhir sampai extra time selesai gitu. Semua kedua tim bermain sangat berimbang gitu. Villarreal benar-benar punya konsentrasi yang oke, sepertinya punya mental juara yang lebih kuat timbang Manchester United semalam, harus diakui. Dan sekali lagi selamat buat Villarreal gitu. Ketemu di video selanjutnya.